Selamat pagi Bu Sinta dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai perbandingan pengaturan lingkungan hidup di negara Indonesia dan di Inggris. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Winston Wijaya bersama rekan-rekan saya yaitu Christian Chandra, Frederick Dominic, Joshua Bisa Clarence, dan Tan Chelsea Angela. Pada pembahasan kali ini, kami mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan aturan konsep strict liability dalam pengelolaan lingkungan hidup di negara Indonesia dan di negara Inggris. Yang kedua, bagaimana penerapan asas pencemar membayar atau polluter pay principle atas kerusakan atau pencemaran lingkungan di negara Indonesia dan di negara Inggris. Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa PMH adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Maka dari itu ada 4 unsur tindakan PMH, yaitu adanya tindakan perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan adanya kerugian. Di Inggris, perbuatan melawan hukum terbagi menjadi intentional tort dan negligence. Intentional tort adalah tindakan yang direncanakan oleh seseorang dan dilakukan dengan sadar. Negligence adalah tindakan kelalaian. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep dari strict liability tersebut. Strict liability atau tanggung jawab mutlak ini berbeda dengan sistem tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan. Yaitu dalam sistem tanggung jawab pidana mutlak hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa. Artinya, dalam melakukan perbuatan tersebut, apabila si terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain, maka keadaan ini cukup untuk membuat pertanggungjawaban untuk menuntut pertanggungjawaban pidana. Dan juga jika kita telusuri lebih lagi, terdapat dari unsur dari perbuatan strict liability tersebut ada beberapa, yaitu yang pertama, suatu perbuatan atau kegiatan. Yang kedua, menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, menggunakan atau menghasilkan bahan atau limbah berbahaya dan beracun. Keempat, tanggung jawab timbul secara mutlak. Dan kelima, tanggung jawab secara langsung dan seketika pada saat pencemaran atau perusakan lingkungan. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai asas pencemar membayar atau juga dikenal sebagai polluter pay principle. Polluter pay principle atau asas pencemar membayar merupakan salah satu prinsip yang penting dalam pengelolaan lingkungan. Selain prinsip the sustainable development, the prevention principle, the precautionary principle, and the proximity principle, asas ini pertama-tama tercantum dalam beberapa rekomendasi OECD pada sekitar tahun 70-an. Dan pada dasarnya menyatakan bahwa asas pencemar membayar mewajibkan para pencemar untuk memikul biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka upaya-upaya yang diambil oleh pejabat publik untuk menjaga agar kondisi lingkungan berada pada kondisi yang stabil atau yang dapat diterima. Namun muncul penentangan kepada polluter pay principle, di mana penentangan tersebut berisi tiga ide, di mana yang pertama adalah pemulihan lingkungan tidak ada artinya dalam hal terjadi kerusakan hebat yang dampaknya tidak dapat diselesaikan dengan ganti kerugian moral. Yang kedua, pemulihan kerusakan mengandung banyak kesulitan, misalnya dampak jangka panjang dan penemuan dampak tidak langsung. Dan penentangan yang terakhir, perkiraan biaya kerusakan terhadap biaya pemulihan perbaikan kerusakan seringkali sia-sia dari segi ekonomi. Lalu, asas pencemar membayar atau polluter pay principles ini lebih menekankan pada segi ekonomi daripada segi hukum dalam negara Republik Indonesia, karena mengatur mengenai kebijaksanaan atas perhitungan nilai kerusakan dan pembebanannya. Selanjutnya, saya akan membahas terkait rumusan masalah yang pertama, yaitu tentang penerapan aturan prinsip strict liability dalam pengelolaan lingkungan hidup di negara Indonesia dengan negara Inggris. Yang pertama, di Indonesia yang menganut civil law, pertanggungjawaban dibagi menjadi dua, yaitu yang bersifat umum dengan menggunakan prinsip
liability based on fault, dan pertanggungjawaban yang bersifat khusus dengan menggunakan prinsip strict liability atau pertanggungjawaban mutlak, yang dimana pertanggungjawaban yang menekankan tanpa adanya unsur kesalahan. Sedangkan di negara Inggris yang menganut common law hanya terdapat strict liability atau pertanggungjawaban mutlak yang berlaku ketika seseorang atau korporasi mengakibatkan suatu dampak dan kerugian yang besar terhadap orang lain serta lingkungannya. Kedua, aturan mengenai strict liability ini terdapat di dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, junto pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sedangkan strict liability yang ada di negara Inggris terdapat dalam United Kingdom Environmental Nomor 2 Tahun 1987 atau berdasarkan jurisprudensi. Ketiga, jika dilihat dari sisi pembuktiannya, maka pembelakuan strict liability ini menggunakan prinsip pembuktian terbalik, yang artinya tergugat harus aktif membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sedangkan di negara Inggris, konsep beban pembuktian terbalik tidak harus dilakukan oleh tergugat yang dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, asalkan tergugat tersebut dapat membuktikan adanya faktor-faktor pemaaf yang melekat padanya. Keempat, dalam penerapan strict liability di Indonesia, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi sebagaimana diatur di dalam pasal 35 ayat 1 nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan di Inggris, pembelakuan strict liability juga dapat diberlakukan terhadap kasus lingkungan yang berdampak besar atau ultra hazardous. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penerapan asas pencemar membayar atau polluter pay principle. Di Indonesia diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Dalam pasal tersebut berisikan tentang asas-asas mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal tersebut, asas pencemar membayar terdapat pada huruf J, dan dalam penjelasannya yaitu bahwa yang dimaksud dengan asas pencemar membayar yaitu setiap penanggung jawab yang usaha dan atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Selain pasal tersebut, terdapat juga dalam pasal 87 ayat 1 yang berbunyi setiap penanggung jawab dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Pasal-pasal tersebut tidak hanya menyangkut aspek preventif atau pencegahan, tetapi juga menyangkut aspek represif. Yang saya maksud dengan aspek preventif yaitu berguna untuk mencegah adanya perbuatan merusak lingkungan yang dilakukan oleh setiap individu atau badan usaha. Mengenai aspek represif yaitu untuk menahan atau menekan setiap kerusakan yang sudah ada agar tidak menjadi kerusakan yang lebih besar lagi. Asas pencemar membayar di negara Inggris diatur dalam The Environmental Damage Prevention and Remediation England Regulation 2015 dan juga berdasarkan jurisprudensi. Pada dasarnya, penerapan asas polluter pay principle di negara Inggris sama dengan yang diterapkan di Indonesia, yaitu setiap penanggung jawab yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, baik disengaja maupun tidak disengaja, dan menimbulkan kerugian bagi orang lain maupun bagi lingkungan hidup, wajib bertanggung jawab dengan berganti rugi ataupun melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Polluter pay principle ini juga bertujuan agar setiap orang maupun setiap badan usaha yang bersinggungan langsung dengan kesehatan lingkungan hidup tetap berhati-hati dan melaksanakan duty of care-nya agar tidak merusak lingkungan hidup akibat segala perbuatannya. Pengaturan tentang strict liability di negara Indonesia dan di negara Inggris sejatinya tidaklah jauh berbeda. Hal ini karena pada awalnya pengaturan strict liability berkembang dan dipakai di negara-negara common law seperti negara Inggris. Perbedaannya hanya di Indonesia unsur kesalahan tidaklah perlu dibuktikan asalkan sesuai dengan unsur-unsur strict liability. Sedangkan menurut hukum Inggris, tergugat hanya perlu membuktikan faktor-faktor pemaaf sehingga beban pembuktian terbalik tidak bisa berlaku lagi. Begitu juga dengan asas pencemar membayar atau polluter pay principle. Pada dasarnya, penerapan di Indonesia dan negara Inggris juga sama, yaitu setiap penanggung jawab ataupun operator yang menimbulkan kerugian bagi orang lain maupun bagi lingkungan hidup wajib bertanggung jawab berupa ganti rugi ataupun mengembalikan keadaan seperti semula.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.